Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakkirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, pendengar dan pemirsa Facebook dan YouTube yang kami hormati, kami cintai, para santri, putra putri yang kami hormati, segenap calon santri dan wali santri Pondok Pesantren Darussalam yang kami hormati, para alumni wonten pundi kemawon ingkang kula tresnani, para pendengar pecinta acara kuliah asar ingkang kula hormati, wabil khusus Bang Mogal sebagai pengasuhnya atau sebagai pengantar acara kuliah asar yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih kepada para pendengar yang kemarin saya melontarkan beberapa pertanyaan
ternyata yang jawab cukup banyak, sejumlah 17 orang. Ini menunjukkan kuliah asar ada peningkatan. Mudah-mudahan ke depan tambah lagi agar kuliah asar ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam dan yang lain, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasulullah pernah berwasiat, ya Aliyu, wahai Ali, alaika niku bisa diartikan wajib, bisa diartikan siogianya atau sebaiknya, bisa diartikan perhatikan. Alaika siogiane kakadwe siro ya Ali, bis sholati kelawan sholat, bi awqatiha tepat ing dalem waktune. Fa innaha maka satemene sholat iku ra'su kulli fadilatin, pokoke segala keutamaan. Wasanamu lan punuke kulli ibadatin kabeh ibadah. Jadi Kanjeng Nabi niku wasiat maring Sayyidina Ali, sebaiknya kamu itu memperhatikan sholat, tetapi sholat yang tepat waktunya. Karena sholat tepat waktu itu pokok dari segala keutamaan. Jadi amalan yang utama itu banyak, tapi yang pokok adalah sholat. Nah, bahkan di sini disebutkan wasanamu kulli ibadatin, punuke sapi. Kayak punuke sapi berarti maksudnya kalau sapi itu punukan, ibadah juga ada punuke. Yang dimaksud punuk itu berarti posisinya berada di atas. Coba saya mau tanya santri putra, kamu pernah lihat punuke sapi di dengkul? Pernah apa enggak? Jawab sing atas, pernah apa tidak? Tidak. Sawadon sing ngantuk pada ya wene wis ngantuk ya. Kon tau weruh ana sapi punuke ning bokong apa ana pelangka? Angka enggak ada. Jadi semua punuk berada di atasnya. Jadi intinya yang namanya sholat itu luar biasa ya. Sholat itu kalau kita sering melaksanakan ibadah yang dianggap utama, yang dianggap unggul, tapi tidak seperti unggulnya sholat berjamaah. Kita tahu ya, pekerjaan apa saja ada yang lebih hebat, tapi kalau dibanding dengan kehebatan sholat jamaah itu tidak ada bandingannya. Berarti kesimpulannya sholat berjamaah itu luar biasa.
Sampai-sampai Nabi mengatakan as-sholatul jama'ati afdalu minas sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah itu akan dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan pahalanya menjadi 27 kali lipatan, ya. Makanya kami ngajak kepada para pendengar dan juga para santri, monggo kita perhatikan sholat. Yang pertama, sholatnya kita usahakan tepat waktu, artinya tidak telat. Nah, dan yang kedua, kita usahakan sholatnya itu berjamaah. Sedikit saya jelaskan tentang tepat waktu. Tepat waktu itu ada yang membuat perkiraan atau ukuran. Ketika kita mendengarkan adzan selesai, kita terus berwudu, ya. Coba perhatikan kita, anang racing jelempet ning lemari metu, ya, dah. Jadi berwudu. Setelah berwudu, jadi ketika mendengar adzan kita berwudu, terus kita masuk ke tempat sholat, apa itu di musola, apa itu di masjid, apa itu di rumah yang ada musola khusus. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, ya. Terus ditambah sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Kemudian qomat, maka setelah qomat itulah tepat waktu atau kita sholat posisinya berada di awal waktu. Kalau lebih dari itu, kata ulama yang mendefinisikan tepat waktu itu sudah termasuk tidak tepat waktu. Loh, sekarang bagaimana kalau di sini? Kalau di sini di Pondok Pesantren Darussalam ini, ya, kita ukurannya begitu adzan baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, ya. Kayaknya tadi di masjid malah berubah, ya. Si Aris di Arisendi nanti dibilangi jangan dirobah-robah, ya. Rupanya pakai astagfirullah, ya sama baiknya, tapi kita sedang berusaha menyeragamkan, ya. Di pesantren itu agar seragam. Banyak tadi astagfirullah, terus apa wal? Yang terakhir apa wal? Sallallahu ala Muhammad, ya. Itu senengnya ngerubah-ngerubah malah nanti jadi gawat, ya. Yang ngerubah kalau nantinya istiqomah nggak apa-apa. Kita kan sedang berusaha melaksanakan ibadah meskipun sedikit tapi istiqomah. Karena istiqomah itu khairum min alfi karomah, ya. Tolong yang lain jangan tiru-tiru, ya. Jangan tiru-tiru ngerubah, jangan. Termasuk imam yang sudah saya buat wiridannya, ya, nggak usah dirubah, ya. Kita butuh istiqomah meskipun hanya sedikit ataupun kecil. Kalau istiqomah itu pahalanya besar sekali, ya.
Itulah yang namanya awal waktu. Ada lagi yang membagi awal waktu itu ibarat benda, ya. Ada benda 1,5 meter, ya, panjangnya, ya. Itu benda itu dibagi 3. Nah, kalau yang dimaksud awal waktu itu bagian pertama, ya. Jadi kalau 1,5 meter dibagi 3 itu mendapat berapa? Mendapat berapa coba? Mikir wal aja guyonan, ya, aja cengas-cenges, ya. Berarti mendapat bagian pertama setengah atau 50 cm, ya. Loh, itu dari awal sampai 50 cm itu termasuk bagian awal waktu. Nanti kalau sudah tengah-tengah, bagian yang 50 cm itu berarti tengah waktu. Terus nanti bagian terakhir yang 50 cm itu akhir waktu, ya. Ada yang membagi seperti itu, ya. Yang jelas kita diusahakan kalau sholat itu tepat waktu dan di awal waktu. Dan perlu kami sampaikan, saya sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa awal waktu sholat yang 5 waktu itu ada yang perlu dibedakan, dan ini mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap waktu duhur. Jadi kalau waktu duhur itu diperpanjang sedikit jeda waktunya. Karena apa sih Rasulullah melakukan seperti itu? Setelah ditanya oleh sahabat, jawabannya karena kalau waktu duhur itu orang banyak yang sibuk, jadi kita bijaksana. Namun kebijaksanaan itu diisi oleh Rasulullah. Kalau sholat yang lain qobliyahnya hanya sekali, tapi kalau sholat duhur qobliyahnya berapa kali? Ada 2 kali, ya. Berarti Anda sekalian silahkan. Makanya di sini saya tetapkan kalau waktu duhur itu yang dibaca ditambah, ya. Yaitu yang dibaca ditambah, yaitu membaca sholawat 33 kali, ya. Untuk nambah jeda waktu antara qomat, antara adzan dan iqomah, ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Tetapi bagi yang tidak membaca sholawat, silahkan untuk sholat 2 rakaat lagi, berarti qobliyahnya 2 kali, ya. Niki monggo bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar laksanakan seperti itu. Ada yang beda lagi, yaitu waktu maghrib, ya. Waktu maghrib itu jeda waktunya harus dibedakan lebih cepat, karena waktu maghrib itu sangat cepat, ya. Jadi begitu adzan sebentar saja itu sudah cepat malam, sehingga kalau kita perpanjang nanti sholat maghribnya itu akan mepet dengan waktu isya. Makanya sebaiknya kalau sholat maghrib itu imamnya yang cepat, sehingga makmumnya nunggunya tidak terlalu lama, ya. Makanya di sini cukup membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya.
nggak usah ditambah apalagi ya, nanti malah akhirnya sholat maghribnya itu bisa telat, sudah mepet dengan waktu isya ya. Inilah berbicara masalah sholat tepat waktu ya. Sekarang yang perlu saya sampaikan dengan berjamaah ya. Jamaah itu minimal ada 2 orang, yang satu jadi makmum, yang lain jadi imam ya. Jangan ada orang sholat 2 ya, 2 orang kemudian tidak ada yang memberanikan diri jadi imam, akhirnya sholat wong loro bareng-bareng, itu muspro ya, yang sebetulnya akan mendapat pahala 27 lipat, tapi karena bareng-bareng tidak diniati jamaah, pahalanya hanya 1 ya. Loh, ukurannya itu yang mana yang ditunjuk jadi imam? Ya paling tepat itu ya yang sepuh, yang pinter, yang afsoh. Afsoh itu paling fasih. Tetapi kalau pamannya yang sepuh tidak fasih, tidak pinter, yang pinter itu anak yang muda, ya anak muda itu diangkat, ditunjuk jadi imam. Itu caranya seperti itu ya. Makanya iman-iman ini jamaah, dan jamaah itu tidak harus di masjid, tidak harus di musola, bisa di rumah ya, di tempat sholat khusus di rumah, bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum, anaknya jadi makmum, atau mungkin karena anaknya sudah dewasa dan pintar, anaknya jadi imam, bapaknya jadi makmum. Itu bisa. Niatnya gampang, kalau yang jadi imam itu imaman, tapi kalau yang jadi makmum ya makmuman ya. Gampang, hanya perbedaan sedikit ya, pahalanya sudah dilipatkan menjadi 27 kali lipat ya. Yang penting berdirinya juga harus dibedakan. Si makmum ada di belakang imam, si imam ada di depan makmum. Meskipun jaraknya itu hanya 1 telapak kaki ya, katakan saja namanya ini makmumnya ya, terus ini di belakang yang imam ini imamnya, makmumnya itu di belakang ya, paling tidak 1 telapak kaki ya bedanya. Jangan sampai bareng ya, 1 baris bareng, itu tidak mendapat fadilahnya orang berjamaah ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi gampang jadi imam itu, siapa saja bisa. Tapi kalau perempuan jadi imam laki-laki tidak bisa ya, umpamane ibune pinter sarjana ya, bapaknya bodoh lido ya, terus bapaknya disuruh di belakang, ibunya jadi imam ya, itu tidak ada aturannya, nggak bisa ya. Jadi imam itu harusnya laki-laki. Terus sekarang kalau ada imam, nah ini sedikit saya jelaskan. Imamnya duduk karena berhalangan ya, katakan saja seperti saya ya, jadi imam karena berhalangan tidak bisa berdiri.
Kalau orang itu, imam itu biasa jadi imam rawatib di satu tempat itu, ketika si imam itu berhalangan untuk sholat berdiri, semua imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu boleh, ya. Jadi kalau saya jadi imam itu boleh, cuma saya berdirinya masih belum kuat lama, jadi saya belum berani untuk jadi imam. Nanti kalau sudah berdirinya agak kuat, saya pun akan jadi imam pada salah satu sholat yang jumlahnya 5 waktu itu. Jadi nggak apa-apa, silahkan dibaca dalam kitab Madzhabul Arba'ah tentang persyaratan imam, ya. Itu di sana dibolehkan, nggak apa-apa, ya. Cuma yang jadi masalah, apa imam, kalau imamnya duduk terus makmumnya harus duduk? Tidak. Tetap imamnya duduk, makmumnya harus berdiri, nggak apa-apa, ya. Itu hukum menentukan seperti itu. Untuk itu kepada para santri, barangkali ada pertanyaan, jawabannya cukup seperti itu. Dan ini semua imam madhab yang jumlahnya 4 itu sepakat membolehkan, ya. Demikian sekedar pengetahuan untuk para santri dan para bapak ibu, ya. Kecuali imamnya pinter ngadeg tapi imamnya sengaja males duduk, itu tidak boleh, ya. Kalau jelas-jelas bahwa dia adalah udzur karena kakinya gimana atau karena apa, ya, itu diperbolehkan atau sah jamaahnya. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya akan saya jawab atau akan saya bacakan jawaban dari bapak ibu para pendengar. Jawabannya sudah saya cek, benar semua, ya. Meskipun ada yang jeliwah tapi sudah nyerempet, ya. Yang pertama dari Ibu Putri Aisyah, Eko Proyo Talang, benar jawabannya. Yang kedua Bapak Sadnan Grobok Wetan Pangkah, benar. Yang ketiga Ibu Sayidah Ketileng Kramat, benar. Yang keempat Ibu Arafah Tembok Kidul Adiwerna, benar. Yang kelima Abdul Khalik Karangguluh Surodadi, benar jawabannya. Meskipun di sini dijawab siwak adalah kayu arok, gunanya untuk membersihkan gigi dan disunahkan sebelum mau sholat. Benar, ya, malah benar sekali ada dijelaskan tentang siwak itu sendiri. Yang keenam Mas Faiz Talang Tegal, benar. Yang ketujuh Abah Cung Cirebon Kota, benar. Yang kedelapan Nur Yasin Desa Marga Mulia Gedung Banteng, ya, benar. Yang 9 jawabannya pakai nomor, saya tidak jawab. Yang ke-10 Umi Siti Khadijah Kesuben, ya, Lebak Siu, jawabannya benar. Malah ini jawabannya banyak sekali. Yang 11 Pak Tamrin Banjaranyar, benar. Yang 12 Ibu Nur Hidayati Pasangan Talang, benar. Yang ke-13 Sopan Bojong Gunung Jati, benar. Yang ke-14
Hiyatun Nisa Blendung Kertasari jawabannya benar. Yang ke-15 Kelip Brebes jawabannya benar. 16 Bu Yanti Slawi benar. Yang 17 Imah Kalisoka juga benar. Alhamdulillah pinter kabeh, berarti ngiringo kena ya. 17 penjawab ini jawabannya tidak ada yang ngawag tapi benar semua ya. Terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah ikut andil mengikuti tanya jawab kegiatan kuliah asar. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya ya. Yang pertama kepada seorang santri ya. Lanang dulu. Asraful Anam, ada enggak orangnya? Ya, Asraful Anam, coba dijawab ya. Sholat tepat waktu itu sholat yang bagaimana? Silahkan jawab. Yo, Anam, jawab. Wis ngono bae wis, ngadeg ya kan ya ngono bae wis sing usah. Sholat tepat waktu adalah sing rasa toli aja bleng-blenge. Sholat tepat waktu adalah ya sudah, pokoknya sholat tepat waktu adalah sholat yang dilaksanakan pada awal waktu, itu saja, itu definisinya kan itu ya. Terima kasih. Yang kedua Dinda Safitri ya, di bocah ada nggak ya? Coba Dinda Safitri tolong dijawab ya. Apa fadilahnya orang melaksanakan sholat berjamaah? Jawab. Ya. Iya. Mendapat 27 lipatan pahalanya. Ya. Terima kasih, ini berarti untuk santri sudah. Sekarang saya mau nanya kepada para pendengar, silakan nanti jawabannya lewat Bang Mugal ya. Sholat tepat waktu itu digambarkan keutamaannya seperti punuke sapi. Coba jelaskan yang dimaksud seperti punuk sapi itu apa maksudnya? Saya ulangi, sholat tepat waktu itu tingkatannya digambarkan oleh Rasulullah seperti punuk sapi. Coba tolong dijelaskan yang dimaksud seperti punuk sapi itu apa? Demikian, terima kasih. Satu pertanyaan saja dijawab ya. Ini insya Allah bagi orang Tegalwangi yang sapinya banyak, rata-rata memelihara sapi, mestinya pinter jawabnya. Tapi sampai hari ini dari Tegalwangi belum ada yang mengikuti kegiatan ini ya, menjawab. Mungkin masih pada sibuk angon sapi atau cari suket untuk sapi ya. Demikian pertanyaan ini, dan terima kasih. Tadi ada seorang ibu namanya Ibu Juheria ya, tapi sayangnya tidak
menjelaskan orang dari mana. Ibu Juwairiyah tadi mengirimkan beras 1 waring ya untuk pesantren. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, monggo bapak-bapak yang mau mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Darussalam masih tetap dibuka ya, meskipun yang daftar sudah cukup banyak tapi masih tetap dibuka. Yang mau ke SD, ke SMP, ke MTS, ke Aliyah, ke SMK, ke Ma'had Ali silahkan ya. Insya Allah kalau sekolahnya sekalian mondok juga lebih baik ya. Tapi khusus kalau SMK tidak mondok juga tidak apa-apa, termasuk Aliyah. Aliyah juga tidak mondok tidak apa-apa. Adapun MTS ada 2, ada yang mondok dan ada yang tidak mondok ya. Inilah fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Darussalam. Mohon para pendengar ikut menginformasikan tentang pendaftaran santri baru di Pondok Pesantren Darussalam. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ya alima ma fis sudur, ya Allah, minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.